Bapak Ibu Saudara, salah satu dampak yang sangat besar yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 adalah keuangan. Pekerjaan jadi sulit, usaha banyak yang ditutup, perusahaan banyak yang ditutup, sehingga ada PHK, ada pemotongan gaji. Orang susah untuk mendapatkan uang hari-hari ini. Tapi ada satu firman Tuhan tentang Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Nah, saya akan bicara tentang hal ini. Jadi saya akan bicara tentang penyembahan dan penyediaan. Penyembahan dan penyediaan. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22. Dengan cepat kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-17 di situ. Apa kata firman Tuhan? Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api itu. Jadi ini cerita tentang Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak. Dan Abraham tahu, Abraham taat, dia lakukan. Setelah sampai ke gunung itu, jadi ceritanya Abraham mempersembahkan Ishak. Begitu sampai di situ apa yang dia buat? Dia buat mezbah. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bicara tentang mezbah, itu bicara tentang tempat mempersembahkan korban. Begitulah cara orang perjanjian lama melakukan penyembahan mereka kepada Tuhan. Dengan membangun mezbah dan mempersembahkan korban di atasnya. Jadi itu penyembahan. Cara mereka melakukan penyembahan. Kemudian ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit padanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara lihat latar belakang kata Tuhan menyediakan. Kenapa muncul Tuhan menyediakan Allah Jehovah Jireh? Itu berawal dari Abraham mempersembahkan sesuatu. Yang saya bilang bahasa perjanjian baru penyembahan. Bahasa perjanjian lama mempersembahkan korban. Bangun mezbah, ada korban di situ. Begitulah cara mereka menyembah Tuhan. Waktu Abraham sudah mau mempersembahkan, Tuhan bilang, jangan. Aku sudah siapkan persembahan yang sebenarnya. Dia lihat ke belakang, ada domba yang tersangkut di semak. Kemudian Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, domba itu untuk apa? Untuk dipersembahkan. Jadi sekali lagi saudara lihat di sini, persembahan mendatangkan penyediaan. Penyediaan untuk persembahan. Sekali lagi, persembahan mendatangkan penyediaan. Penyediaan untuk persembahan. Jadi kenapa Jehovah Jireh muncul? Kenapa pengenalan akan Tuhan penyedia itu muncul? Karena ada persembahan. Kemudian untuk apa penyediaan Tuhan itu?
untuk persembahan. Inilah yang terjadi hari-hari ini, orang salah mengerti. Allah akan mencukupkan segala kebutuhanku, Tuhan penyedia. Tapi mereka gunakan semua itu untuk kepentingan mereka pribadi. Padahal latar belakang pertama dari kata Jehovah Jireh itu berhubungan dengan persembahan atau penyembahan. Jadi sekali lagi, latar belakang munculnya kata Jehovah Jireh, Tuhan penyedia, adalah persembahan atau penyembahan. Waktu ada persembahan kepada Tuhan, Tuhan menyediakan. Dan penyediaan itu untuk persembahan. Tapi gak cukup sampai situ. Ada bonusnya. Ini bonusnya, ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Lihat, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak. Ada bonus yang kita alami dari penyediaan Tuhan itu. Tapi tujuan utama dari penyediaan itu untuk persembahan. Lihat ya, sekali lagi saya ingin Bapak Ibu bisa mengerti. Tujuan utama dari persembahan itu adalah, dari penyediaan itu adalah untuk persembahan. Tetapi kemudian setelah itu ada bonus yang Tuhan berikan pada kita. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nah, ketika kita punya motivasi, tujuan yang salah untuk mengalami penyediaan Tuhan, bukan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kita akan kehilangan semuanya. Tapi ketika tujuan kita mengalami penyediaan Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami bonus, diberkati berlimpah-limpah. Jadi sekali lagi lihat, persembahan atau penyembahan menghasilkan penyediaan. Nah, penyediaan itu sebenarnya tujuan utamanya untuk persembahan atau penyembahan. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan bonus, diberkati berlimpah-limpah. Lihat di Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 22. Kejadian pasal 8 ini cerita waktu Bahtera Nuh. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Jadi waktu peristiwa Bahtera Nuh, setelah Bahtera itu airnya surut, mereka turun keluar. Hal pertama yang mereka lakukan, lihat ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sekali lagi, mezbah adalah simbol dari mempersembahkan korban atau simbol dari penyembahan. Jadi persembahan dan penyembahan itu sangat erat hubungannya di Perjanjian Lama. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan dari segala binatang yang tidak aram dan dari segala burung yang tidak aram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, bumi begitu luas, stok yang ada semua sudah mati. Sudah mati semuanya, hewan-hewan dan manusia sudah mati. Dan yang ada hanya di Bahtera Nuh itu. Jadi stoknya tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Yang haram itu hanya 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang. Setiap jenis-jenis. Sekarang dari yang stok yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan dunia, dia ambil dan dia persembahkan beberapa ekor. Padahal Tuhan gak minta. Dia yang berniat melakukannya. Dia mempersembahkan. Kemudian kita lihat ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan. Terus, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
22. Selama bumi masih ada, perhatikan, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Datang berkat. Tuhan bilang, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Saya beritahu pada Bapak Ibu Saudara, selama bumi masih ada, teruslah menabur, teruslah menuai, teruslah bekerja. Bapak Ibu Saudara, dengan pandemi ini bukan berarti dunia sudah berakhir, Yesus sudah mau datang. Orang gak mau sekolah, orang gak mau kuliah, orang gak mau bisnis, orang gak mau bekerja. Teruslah bekerja Bapak Ibu Saudara. Karena itulah berkat Tuhan. Kemudian kita lihat pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat yang ke-1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepadanya, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Bapak Ibu Saudara lihat, setelah mereka mempersembahkan korban, Tuhan memberkati mereka. Tuhan membuat penyediaan sampai Tuhan bilang, kamu akan beranak cucu bertambah banyak dan akan penuhi bumi. Kalau bicara tentang bertambah banyak, itu bicara tentang kebutuhan yang akan bertambah banyak. Konsumsi bertambah banyak, makanan yang dibutuhkan bertambah banyak, hewan yang dibutuhkan bertambah banyak. Hewan yang cuma terbatas itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Tapi justru dengan mereka persembahkan kepada Tuhan untuk sebagai bentuk penyembahan, Tuhan membuat berlipat kali ganda. Tuhan memberkati. Satu cerita lagi, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Ini cerita janda di Sarfat waktu dia melayani Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah dahulu, lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lihat, dia punya tinggal segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli yang tinggal sekali pakai semuanya. Dia bilang, kita makan hari ini, besok kita mati. Hanya untuk dia dan anaknya. Elisa bilang, jangan takut, buat dulu untuk aku. Elia adalah hamba Tuhan. Dia yang persembahkan dulu untuk aku, layani aku dulu. Kita lihat ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti yang firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Lihat, waktu dia berani mempersembahkan untuk hamba Tuhan. Dan Tuhan itu bukan niat Elia. Tuhan yang bilang kepada Elia, kalau dia mau persembahkan untuk kamu, maka aku akan berkati. Jadi itu sebenarnya dia sedang mempersembahkan kepada Tuhan melalui Elia. Bapak Ibu Saudara, persembahan atau bahasa perjanjian baru, penyembahan kita kepada Tuhan akan mendatangkan penyediaan Jehovah Jireh. Tapi ingat, penyediaan itu yang terutama untuk persembahan, untuk penyembahan. Baru kemudian kita akan mengalami bonusnya. Satu ayat Roma 12 ayat yang pertama. Ini bentuk persembahan perjanjian baru. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan dia tubuhmu. Jadi di perjanjian baru kita disuruh mempersembahkan tubuh. Kita nggak suruh persembahkan hidup kita yang dipersembahkan. Nggak boleh lagi diwakili oleh korban-korban binatang. Tubuh kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang Yesus telah membayar kita lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi mempersembahkan tubuh itu berhubungan dengan memuliakan Allah dengan tubuh. Nah, kata memuliakan Allah itu menyembah Tuhan. Nah, kata mempersembahkan ini berhubungan juga dengan penyembahan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Nah, kan tubuh yang diminta, pastor.
berarti nggak ada hubungan dengan hal-hal materi. Jangan salah. Kalau kita persembahkan tubuh kita, berarti semuanya kita persembahkan. Kenapa? Melalui tubuh kita bekerja, kita menghasilkan uang. Melalui tubuh kita bekerja, kita menghasilkan materi, kita menghasilkan kekayaan. Sekarang Tuhan bilang, persembahkan tubuhmu. Kalau tubuh yang sebagai sumber untuk bekerja, menghasilkan, kita persembahkan, berarti hasil yang diperoleh melalui tubuh kita, yaitu bekerja, itu juga harus dipersembahkan. Ketika kita persembahkan apa yang kita peroleh melalui tubuh kita, maka kita akan melihat penyediaan-penyediaan dari Tuhan. Dan jangan lupa, penyediaan itu untuk tujuan utama persembahan. Setelah itu kita akan mengalami bonus-bonus berkat Allah. Jangan lupa, Abraham tadi, Jehovah Jireh. Tuhan melakukan Jehovah Jireh karena dia melakukan persembahan. Dan Jehovah Jireh itu untuk dipersembahkan. Sebagai akibatnya, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Penyembahan, persembahan, dan penyediaan Jehovah Jireh tidak bisa dilepaskan. Tuhan memberkati.